Oke, in five, four, three, two. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 466. Dan malam hari ini kita akan mengulang pembelajaran yang sangat indah, tentu saja dengan guru kita tercinta. Malam hari ini kita kehadiran Pak Wayan Mustika. Tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita malam hari ini, Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Alhamdulillah Baik. Pak Wayan, terima kasih atas Ya, waktunya yang selalu menyempatkan waktu untuk dialog positif, untuk sama-sama menyampaikan pesan semestanya, dan mudah-mudahan malam hari ini kita akan enjoy the night. Malam hari ini kita akan menikmati semua lantunan pesan semesta yang akan disampaikan oleh Pak Wayan, karena malam hari ini kita akan berbicara tentang meditasi keseharian. So Pak Wayan, tidak berpanjang lebar, dipersilahkan. terima kasih Kang Abu. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para jiwa yang hadir di ruangan ini malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita bertemu kembali bersama Kang Abu ini khusus membicarakan meditasi. Ya, saya langsung aja Kang Abu. Meditasi itu tampaknya menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang fenomenal belakangan ini. Ya, dalam banyak kegiatan kita berpikir bahwa meditasi adalah jalan keluar. Apakah benar meditasi itu adalah jalan keluar? Nah, coba kita amati kembali di bagian hierarchy of needs buatan Maslow, hierarchy of needs. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yang dimana manusia membutuhkan makanan, minuman, istirahat. Kemudian ada kebutuhan reproduksi. Kemudian di level kedua ada kebutuhan safety need. Jadi orang merasa aman akan keuangannya, aman akan kemungkinan-kemungkinan di masa depannya. Lalu di bagian level ketiga itu ada social need. Jadi kebutuhan akan keintiman, kebutuhan akan persaudaraan, kekeluargaan, nah jadi hubungan sosial. Di bagian keempat ada esteem need, kebutuhan akan harga diri. Dan di bagian terakhir itu ada kebutuhan akan aktualisasi diri, untuk mengenal siapa sih diri kita sebenarnya ini, untuk menunjukkan eksistensi diri kita. Nah, pada banyak kasus kemudian, ketika ada pandemi di mana banyak orang mengalami kesulitan untuk tidur karena kecemasan itu, tampaknya meditasi bisa menjadi jalan keluar di mana mereka bisa relaksasi dan mencapai ketenangan dan bisa tidur dengan lebih nyenyak lagi, tidak memikirkan hari esok yang tidak pasti pada masa itu. Lalu di bagian safety need, banyak orang cemas akan keuangan masa depannya, cemas nanti bagaimana, cemas akan sesuatu yang belum tentu terjadi di dalam kehidupannya. Berbagai cara dilakukan, sampai minum obat juga tidak mempan. Akhirnya meditasi bisa jadi jalan keluar untuk menenangkan diri menghadapi kecemasan akan masa depan, was-was akan hari esok yang tidak pasti. Di bagian social need, ketika orang tidak memiliki hubungan sosial yang bagus, ada kekacauan hubungan interpersonal antara orang-orang di kehidupan nyata. Orang-orang kemudian melarikan diri ke dalam meditasi, menemukan dirinya sendiri dalam keheningan, mencoba menerima hidup ini apa adanya. Nah, di bagian esteem need, ketika orang-orang tidak membutuhkan harga, tidak mendapatkan penghargaan dari kehidupan, bingung orang-orang mencari harga diri. Kemudian dia duduk meditasi untuk menemukan apa yang berharga dalam dirinya yang dia miliki. Dan di bagian terakhir, ketika orang-orang bingung bagaimana mengaktualisasikan diri sejatinya dalam kehidupan ini, mereka juga akhirnya bisa memilih duduk hening dalam meditasi. Jadi tampaknya meditasi ini bisa memenuhi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tak terpenuhi di antara 5 level hierarki dari need itu sendiri. Ya, dari bagian sini kita melihat jadi meditasi itu sesuatu yang tampaknya
semakin lama itu akan semakin berkembang dan akan semakin menjadi kerinduan banyak orang untuk mengenal dan mempelajarinya lebih mendalam. Itu sebabnya hari ini Kang Abu kita sedikit masuk ke wilayah-wilayah teori, bukan lagi praktek saja, tapi teori-teori sedikit untuk melihat lebih mendalam apa sih itu. Karena begitu banyak ada teknik-teknik meditasi yang dibabarkan oleh para guru, dibabarkan oleh para praktisi meditasi, dan banyak juga orang-orang yang sudah melakukannya, meditasi dari kecil sampai dewasa. Tapi yang menarik kita amati, bahkan banyak guru-guru meditasi yang sudah lama bermeditasi, ternyata tidak waspada ketika 3 godaan halus seorang guru datang mendekatinya dalam kehidupan nyata. Ada godaan harta, tahta, dan cinta. Tiba-tiba semua pengalaman-pengalaman meditasi yang sudah dilatih secara praktis itu tidak mampu membuat dia waspada terhadap godaan-godaan seperti itu. Sehingga membiarkan dirinya dikultuskan, membiarkan dirinya didewakan, dan sebagainya. Sehingga dia kehilangan pemahaman akan jati diri bahwa manusia itu pada dasarnya di internalnya sama. Meditasi itu kan membawa kita masuk ke dalam, jauh ke dalam diri setiap makhluk, setiap orang. Bahwa di dalam diri setiap orang, setiap makhluk itu ada sesuatu yang sama. Ada entitas yang sama, ada jiwa yang sama. Jadi seorang guru yang masuk mendalam di wilayah-wilayah meditasi akan melihat dirinya sama dengan orang-orang yang sehari-hari mungkin tampak rendah kedudukannya. Misalnya ada orang-orang yang pekerjaannya menjadi pekerjaan yang dianggap rendah oleh masyarakat atau levelnya lebih bawah, tapi bagi seorang guru meditasi yang mendalam itu sama baginya. Karena dia tidak lagi terjebak pada apa yang tampak di luar, melainkan apa yang tampak di dalam. Terlihat di dalam sebagai sesuatu yang sama. Ya, tapi faktanya kita banyak melihat guru-guru meditasi membedakan dirinya seperti itu. Nah, ini bahan renungan buat kita semua. Jadi dari sini kita paham apakah mempraktiskan meditasi itu sepanjang waktu, duduk hening dan seterusnya, itu benar-benar nyata, bermanfaat dalam kehidupan nyata. Apa justru di dalam kehidupan nyata kita menjadi kehilangan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita. Banyak juga orang-orang yang berlatih meditasi, yang mencapai ketenangan ketika mengamati pengalaman suka duka yang muncul kembali dalam ingatannya. Tapi begitu bertemu dengan suka duka yang sama dalam kehidupan nyata, kembali terguncang. Nah, ini sebabnya kalau dianalogikan, tampaknya orang-orang yang seperti nelayan yang sudah terbiasa menghadapi badai yang keras di tengah lautan, di tengah samudra yang mengguncangkan itu. Mungkin jauh lebih tenang menghadapi badai daripada orang-orang yang sudah terbiasa berlatih meditasi sepanjang hari, sepanjang waktu. Artinya, ternyata meditasi dalam kehidupan nyata itu seperti mengajarkan kita bagaimana menjadi nelayan yang bertarung langsung di tengah badai kehidupan. Nah, kira-kira itu inti kenapa kita hari ini membahas tentang meditasi keseharian. Karena hasil pengamatan-pengamatan saya selama ini seperti itu, Kang Abu. Karena banyak pengalaman-pengalaman meditasi yang juga ketika dibawa kehidupan nyata itu tidak menjadi tidak applicable, dalam arti tetap saja menimbulkan guncangan-guncangan ketika berhadapan dengan situasi-situasi nyata di kehidupan ini. Ya, mungkin orangnya terlihat duduk tenang, napasnya tenang, gitu. Tapi begitu menghadapi kenyataan hidup yang mengguncang, napasnya langsung memburu, tidak bisa tenang. Ya, mungkin ketika duduk dalam hening dia bisa melihat sesuatu secara jernih. Tapi begitu berhadapan dengan dunia nyata, banyak sekali pikiran-pikirannya keruh melihat pandangan-pandangan apa yang ada di kehidupan. Itu sebabnya kita akan mencoba di sini untuk belajar lebih mendalam, lalu mempraktiskan diri kita menghadapi kehidupan nyata ini dengan meditasi dengan mata terbuka, bukan lagi mata terpejam. Dengan mata terbuka, tapi menembus apa yang ada di balik apa yang kita lihat. Nah, jadi kita tidak lagi duduk untuk kemudian mencoba mengamati dengan pikiran tenang apa yang menjadi sesuatu yang selama dunia nyata ini kita tolak. Lalu kita coba terima pada saat meditasi. Tapi kita belajar untuk menerima secara langsung ketika berhadapan dengan
peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Karena banyak yang seperti itu. Jadi dari pagi sampai sore dia menghadapi kehidupan ini dengan penuh penolakan-penolakan. Lalu pulang-pulang dari kehidupan nyata ini dia duduk hening, mencoba mengenang apa yang muncul dari peristiwa-peristiwa kehidupan ini, lalu mencoba menerima mereka secara netral. Walaupun muncul perasaan suka duka, marah, sedih muncul itu, dia coba terima dengan nyata, dengan tenang. Kenapa tidak diterima dengan tenang saja ketika kita berhadapan langsung dengan situasi seperti itu? Nah, ini contohnya. Nah, jadi artinya kita bermeditasi langsung dengan kehidupan supaya nanti malamnya tidak usah meditasi lagi untuk mencoba mengingat peristiwa-peristiwa yang kita alami dari pagi sampai sore untuk mencoba menerima segala rasa yang muncul itu. Nah, kebayang yang Kang Abu yang saya maksudkan. Ya. Nah, jadi agar fenomena-fenomena seperti yang saya sampaikan itu tidak terjadi, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang meditasi sampai ke level-level itu. Walaupun banyak teori-teori sudah disampaikan, silahkan dijalankan, tetapi yang terpenting nanti adalah tujuan kita adalah menjadi seperti lagu indah tadi. Kang Abu selalu aneh-aneh, milih lagunya selalu tepat dengan apa yang kira-kira akan dialirkan oleh semesta. Ini nggak tahu, saya nggak kepikir nih, saya nunggu-nunggu nih lagu apa yang akan diputar Kang Abu. Ternyata iya, seperti itu. Jadi lagu di awal itu adalah lagu yang akan menjadi pencapaian akhir kita nanti. Sehingga kita bisa melihat dengan matamu, kita bisa merasakan dengan rasamu, kita bisa melangkah dengan kakimu, kita bisa mencintai dengan cintamu, dan seterusnya itu. Nah, itu mendalam sekali itu, Pak. Nggak tahu Kang Abu hebat sekali milih lagu. Nggak ngerti. Jadi Kang Abu, izin saya mau, ini untuk pertama kali barangkali saya mau share screen ini Kang Abu. Biar pernah saya screen agar bisa mendapatkan ilustrasi yang lebih mendetail lagi. Jadi izin share screen, saya mau coba cek ini. Oke. Oke, Kang Abu. Ya, jadi kita akan belajar tentang meditasi keseharian itu. Supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa kita langsung aplikasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Tapi sebelum itu tentu kita harus mempelajari kembali apa itu yang disebut dengan meditasi. Memang tentang meditasi itu banyak sekali hal-hal yang disampaikan, definisi-definisi yang disampaikan oleh banyak guru dan banyak praktisi-praktisi. Ada yang mengatakan bahwa meditasi itu bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan. Jadi duduk hening itu bukan meditasi. Ya, karena meditasi itu sebuah pencapaian, yang merupakan sebuah kejadian. Sadhguru mengatakan bahwa meditasi itu adalah hasil atau buah dari sebuah proses. Sementara proses menuju kondisi meditasi itu sendiri bisa duduk hening, bisa jalan, bisa apa saja. Nah, jadi bukan setiap orang yang duduk bersila, duduk diam, gitu. Bukan berarti dia meditasi. Karena bisa saja dia memikirkan sesuatu yang macam-macam. Nah, jadi yang ternyata bukan itu yang disebut meditasi. Meditasi itu adalah sebuah proses, sebuah hasil atau kejadian. Itu menurut beberapa guru-guru. Nah, jadi meditasi itu bukan hanya duduk diam, tetapi hidup secara dinamis di tengah keramaian dan ketidaksadaran dunia ini. Lalu berani menghadapi berbagai tantangan dengan senyuman dan tanpa pernah kehilangan kejernihan dan kesadaran diri. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ini yang layak kita jadikan referensi bahwa meditasi itu bukan hanya duduk diam, tetapi menjalani kehidupan ini dalam kondisi meditatif. Seperti apa kondisi meditatif itu? Nanti di bagian berikutnya akan kita pahami berapa pentingnya berada dalam kondisi meditatif penuh kesadaran ketika menjalani kehidupan ini. Nah, lalu peningkatan kesadaran dalam diri kita, pembangkitan kundalini dari satu cakra ke cakra yang lain, itu juga bisa dianggap oleh beberapa guru sebagai sebuah proses meditasi. Dalam proses meditasi ini sebuah pencapaiannya. Ya, jadi tapi saya sendiri tidak terlalu membicarakan tentang cakra, kundalini, dan seterusnya ini. Saya lebih membicarakan apa yang menjadi aplikasi praktis dalam kehidupannya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa seorang meditator yang benar-benar
yang ahli, yang sudah berpengalaman, mempunyai ciri khas, yaitu bahwa ia sudah tidak dapat lagi memiliki kebencian. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat dengan matanya, bisa mendengar dengan matanya, bisa merasakan dengan matanya yang besar. Nah, sehingga dengan demikian dia kehilangan kemampuan untuk terbawa kembali oleh dorongan-dorongan ego dalam dirinya ya, yang memberi reaksi fight ataupun flight. Nah, ini ciri meditator yang sudah mencapai penyatuan dengan semesta itu sendiri, yang bisa melihat dengan wawasan kesemestaan dalam dirinya. Nah, selama kita masih bisa membenci, berarti kita belum pernah mencapai tingkat meditatif itu sendiri. Ini menarik sekali makna yang disampaikan tentang meditasi itu. Nah, dalam ilmu psikologi bahkan dikatakan meditasi itu adalah latihan mental yang bertujuan mengontrol perasaan dan pikiran negatif dalam diri seseorang. Jadi hasil dari meditasi itu adalah latihan mental, adalah kemampuan untuk mengontrol perasaan dan pikiran negatif dalam diri kita terhadap berbagai peristiwa-peristiwa yang mungkin mengguncang perasaan dan pikiran kita di luar sana. Meditasi itu merupakan sebuah cara untuk mengembangkan tataran cita. Cita itu adalah kesadaran murni. Jadi meditasi dianggap sebagai sebuah cara mengembangkan tataran kesadaran murni kita, sehingga mencapai hasil yang memberi manfaat bagi kehidupan kita. Jadi kita bisa melakukan dengan berulang-ulang proses ini, sehingga bangkitlah tataran kesadaran murni kita, sampai itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita hidup dengan penuh kesadaran murni, melihatnya di mana-mana, merasakannya di mana-mana, dan melihat skenario ini, kehidupan ini sebagai skenario yang memang sudah disiapkan dengan sebuah tujuan pembelajaran bagi kita yang hadir sebagai jiwa di kehidupan ini. Nah, sederhananya lagi, meditasi adalah sebuah teknik yang menggunakan pikiran dan kesadaran mendalam untuk berkonsentrasi. Secara umum, latihan ini dilakukan dengan proses posisi duduk dengan mata tertutup dan biasanya secara individual. Nah, ini yang biasa kita temukan definisinya dalam kehidupan sehari-hari pada banyak praktisi-praktisi di kehidupan umum ini. Nah, lalu apa meditasi menurut versi pengalaman saya sendiri dalam perenungan? Meditasi bagi saya adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mencapai gelombang pikiran meditatif atau alpha theta. Jadi mencapai kondisi meditatif. Nah, ketika sudah mencapai kondisi meditatif, itulah meditasi. Jadi baru duduk itu belum, itu namanya baru duduk. Nah, karena dalam proses yang disebut Ashtanga Yoga, jadi 8 tangga untuk mencapai penyatuan, seperti cerita tadi, lagu tadi itu, ada banyak tangga yang harus dilewati. Tangga pertama namanya Dasa Yama Brata. Jadi Dasa 10 Yama Brata itu pengendalian diri kita. Pengendalian diri kita, 10 pengendalian diri itu banyak macamnya. Tidak berbohong, tidak menyakiti dan seterusnya. Tidak berkata-kata kasar dan banyak lagi. Kemudian tangga kedua adalah Dasa Niyama Brata, artinya 10 macam pengendalian rohani. Ya, berpikir yang suci, selalu membaca kitab-kitab suci, selalu memikirkan Tuhan di mana-mana dan seterusnya. Setelah melewati ajaran-ajaran moralitas itu dan mempraktekkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, baru orang itu belajar untuk duduk. Namanya asana, belajar duduk. Belajar duduk, asana, atau belajar mengambil posisi yang tepat bagi tubuh kita yang nyaman. Nah, jadi tidak serta-merta belajar duduk hening itu tanpa disertai awal-awal kita belajar mengendalikan tubuh dan pikiran kita atau mengendalikan ego kita sebagai ajaran moralitas yang disebut tadi. Nah, karena kenapa banyak orang-orang yang tidak lulus dalam pengendalian diri kesehariannya, jadi ajaran-ajaran moralitasnya belum mantap, tiba-tiba duduk hening, maka susah bagi dia untuk memikirkan sesuatu secara suci dan murni. Karena dirinya sendiri masih dipenuhi oleh perilaku-perilaku yang kotor. Nah, setelah berhasil belajar duduk, karena duduk pun susah, karena kita harus mengendalikan kadang otot-otot kita sakit karena belum terbiasa. Lalu kita masuk ke tangga keempat, namanya
pranayama, belajar mengendalikan nafas. Lalu pratyahara, dharana, dhyana. Dhyana ini samadhi. Baru dhyana dan mencapai samadhi. Samadhi itu penyatuan konsentrasi, penyatuan diri kita dengan kesemestaan itu sendiri, sama adi. Nah, itu contoh bagaimana susahnya sebenarnya meditasi yang benar itu. Yang detail seperti yang diajarkan oleh para guru-guru, para yogi. Nah, tapi di sini karena ini seperti tadi, meditasi adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita saat ini di banyak keadaan, maka kita pilih yang sederhana. Meditasi itu seperti apa? Ya, anggaplah duduk hening dan seterusnya. Jadi meditasi adalah sebuah upaya yang kita lakukan bagaimana caranya untuk membawa pikiran kita mencapai gelombang pikiran yang meditatif atau alpha theta. Lalu bagaimana caranya? Nah, untuk mencapai gelombang meditatif itu, kita bisa memakai banyak cara. Tapi sebelum kita mengerti cara apa yang bisa dipakai, kita mungkin perlu mengingat kembali jenis-jenis gelombang pikiran kita. Secara sederhana, pikiran kita itu mempunyai 4 atau 5 kategori gelombang. Ya, gamma nanti saya share di berikutnya. Jadi ada gelombang pikiran beta. Di gelombang pikiran beta ini, yang frekuensinya 12 sampai 25 Hz, itu kita mempunyai kemampuan kognitif, yaitu kemampuan di mana proses mental kita mampu untuk menilai, kemudian menghubung-hubungkan sebuah peristiwa, lalu mengamatinya untuk menemukan pelajaran-pelajaran di dalamnya. Itu fungsi kognitif dari pikiran kita ketika berada di gelombang beta, gelombang pikiran sadar yang dalam seperti sekarang kita belajar. Jadi di sini kemudian kita juga mempunyai kemampuan analitis, kemampuan logika, kemudian otak kiri kita yang penuh logika itu bekerja dengan baik. Di sini kita meningkatkan konsentrasi kita untuk berusaha memilah apa yang baik dan buruk, juga memiliki kemampuan untuk berprasangka. Ini adalah pikiran sadar kita. Nah, namun demikian pada kondisi beta ini, ya, karena dia sangat-sangat aktif, bisa kita overthinking juga di sini. Dalam kondisi beta, overthinking. Sehingga disinilah kemungkinan-kemungkinan kita akan mengalami pikiran-pikiran cemas, was-was, khawatir, stres, kemudian bereaksi dengan ego kita, fight or flight, melawan atau menghindar. Kemudian di sini sering terjadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh faktor pikiran, seperti psikosomatik. Dan di sini hormon-hormon stres kita meningkat, kortisol kita meningkat. Kemudian norepinefrin sebagai hormon yang meningkatkan tekanan darah kita, meningkatkan denyut jantung kita, juga meningkat ketika kita berada di gelombang alpha theta, di gelombang beta yang sibuk ini. Nah, ini sebabnya banyak orang stres karena terlalu banyak berpikir di gelombang beta. Nah, orang-orang kemudian berusaha untuk mengistirahatkan gelombang betanya agar pikiran-pikiran yang cemas, was-was, khawatir, dan segala sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh ini sebagai akibat dari banyaknya aliran listrik di otak kita. Banyaknya pikiran-pikiran yang menimbulkan informasi-informasi yang bias dan sebagainya itu tidak mengganggu lagi. Kita perlu membawanya ke gelombang tidur, gelombang delta. Nah, tapi banyak orang tidak bisa tidur di gelombang delta. Karena apa? Karena dia tetap saja memikirkan apa yang menjadi masalah dalam kehidupannya. Tetap dia di gelombang beta. Ini yang menyebabkan banyak orang mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Nah, itu sebabnya diajaklah kita berlatih meditasi supaya turun ke gelombang alpha theta sehingga lebih mendekat ke gelombang delta. Ada yang mendengarkan musik untuk masuk ke gelombang alpha theta sehingga mudah jatuh ke gelombang tidur dan bisa istirahat. Kalau tidak, maka dia akan kembali berpikir tentang pekerjaannya, tentang kehidupan yang belum beres, tentang permasalahan-permasalahan keluarga atau permasalahan kantor yang belum terselesaikan. Sibuk lagi di sini. Maka tambah kacaulah kondisi tubuhnya. Karena peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan sebagainya. Nah, meditasi mampu membawa orang masuk ke pelan-pelan dari alfa ke theta. Nah, ketika kita mencapai gelombang alfa, kita akan mengalami kondisi di mana kita khusyuk, mengalami relaksasi, mencapai kondisi meditatif, kemudian kita fokus ya dan waspada, dan di sini kita mengalami super learning, di mana kita bisa mencapai pembelajaran-pembelajaran, bisa memahami banyak hal oleh pembelajaran-pembelajaran yang datang dari hati nurani kita. Karena di sini kita
bisa mengakses nurani bawah sadar kita. Kemudian di sini juga kita bisa mencapai keikhlasan, rasa nyaman, tenang, santai, bisa istirahat, bisa mengalami kepuasan terhadap berbagai hal yang sudah kita alami di kehidupan ini, atau kita miliki di kehidupan ini. Juga mencapai rasa segar, bahagia, endorfin kita meningkat, serotonin atau hormon bahagia kita meningkat. Ini endorfin ini adalah endomorfin, penghilang nyeri yang dihasilkan atau morfin yang ada di dalam diri kita. Makanya banyak orang-orang yang mengalami kanker, yang nyeri oleh kanker, kalau dia berhasil mencapai gelombang alfa itu, endorfinnya meningkat, rasa nyerinya berkurang. Ada rasa bahagia yang disemprotkan oleh hormon serotonin juga di gelombang alfa. Nah, di gelombang theta lebih dalam lagi. Ini sangat-sangat khusyuk kondisinya. Deep meditation. Ya, dan di sini kita sering mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Nah, ini juga gelombang di mana kita mengalami mimpi, atau kita mengalami intuisi, sehingga kadang-kadang kita bisa merasakan apa yang akan terjadi di masa depan, atau mendapatkan mimpi nubuat, atau mimpi sipte, bahasa Balinya. Jadi kita terhubung dengan kondisi bawah sadar kita, nurani bawah sadar kita. Nah, di sini kita juga mengalami kondisi di mana kita mencapai batin yang ikhlas, tapi kreatif, karena kita mampu menciptakan solusi-solusi yang bermanfaat bagi masa depan kita, atau bagi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ada rasa kebersatuan di sini, kita bisa mencapai keheningan, ya, kita bisa berimajinasi yang luar biasa tentang kehidupan kita. Nah, kemudian kita juga mengalami hormon, tapi kita juga mengalami hormon-hormon yang menyebabkan kita mengalami gangguan pada pengeluaran urin, ekskresi urin itu. Nah, lalu di gelombang delta ini adalah gelombang tidur. Di sini kita bisa tidur lelap tanpa mimpi. Jadi ada kondisi non fisikal yang kita alami. Ya, jadi di sini juga kita bisa terhubung dengan kecerdasan kolektif dari bawah sadar kita. Nah, kalau kita bisa membawa sebuah afirmasi sampai masuk ke gelombang delta, maka afirmasi itu yang kita masukkan ke dalam diri kita, itu bisa mempengaruhi kesadaran yang ada pada diri orang lain, bahkan pada diri semesta ini, untuk kemudian membantu bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Nanti kita masuk ke slide berikutnya untuk memahami bagaimana manfaat dari terhubung dengan kesadaran kolektif ini. Nah, di sini tidak ada pikiran dan perasaan. Tapi di dalam kondisi tidur ada regenerasi dari sel-sel tubuh kita. Nah, jadi pertumbuhan kita juga terjadi di dalam situasi ini. Nah, ini contoh-contoh gelombang otak kita, frekuensi gelombang otak kita yang bisa kita capai dalam kondisi alfa theta lewat proses meditasi itu. Nah, ini gambaran lain dari jenis gelombang pikiran kita. Ada gamma, yang paling sibuk itu gamma. Nah, jadi perhatikan, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah gambar gelombangnya. Ini gelombang otak. Frekuensinya sekian. Jadi seperti ini dia, cepat sekali, ya, cepat sekali. Berbeda dengan alfa theta. Ini sudah pelan, semakin pelan, semakin pelan, semakin pelan, sampai kita tertidur di gelombang delta ini. Nah, ini tertidur. Di alfa theta mulai pelan. Nah, bagaimana cara memelankan gelombang yang sibuk ini di gelombang gamma dan beta, yang penuh konsentrasi, kondisi terjaga dan waspada ini, di mana kita sering mengalami kecemasan, sibuk sekali gelombangnya ini, ya, menjadi gelombang pelan-pelan ini. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Bayangkan di rumah kita, di rumah kita ini ada kilometer, yang ini kilometer lama, kilometer di mana pakai cakram yang berputarnya kencang. Nah, bayangkan kalau seluruh alat-alat rumah tangga ini hidup pada suatu masa. Pada suatu waktu semuanya hidup. Kita pasti tahu bahwa putaran cakram ini akan cepat sekali. Persis seperti gelombang tadi di gelombang beta. Gelombang gamma dan beta. Cepat sekali gelombangnya. Naik turun itu. Seperti gerigi gergaji gelombang itu. Artinya putarannya terlalu cepat karena terlalu banyak yang hidup di dalam rumah kita. Atau artinya terlalu banyak panca indera kita bekerja. Ya, telinga mendengar banyak suara, mata melihat banyak hal, sehingga kulit juga merasakan berbagai sensasi, lidah merasakan berbagai sensasi, sehingga panca indera kita itu menangkap berbagai
impuls-impuls, informasi-informasi yang harus diolah oleh pikiran sadar kita. Gara-gara itu kemudian pikiran sadar kita bekerja kencang seperti putaran cakram kilometer ini. Nah, selain itu, selain apa yang baru masuk lewat panca indera pada saat kita hidup nyata ini, kenangan-kenangan masa lalu, hal-hal di masa depan juga turut mengisi proses pikir kita, sehingga bayangkan betapa cepatnya. Nah, betapa cepatnya energi di otak kita itu bekerja untuk memproses berbagai informasi saat ini, masa lalu, dan masa depan. Menjadilah dia gelombang beta yang sibuk, gitu, yang membuat kita cemas segala macam. Nah, akhirnya seperti laptop atau seperti komputer, karena terlalu banyak hal yang dikerjakan, kadang-kadang dia hang. Nah, cara untuk mengurangi putaran cakram ini tentu adalah kita matikan peralatan-peralatan yang tidak terlalu penting pada satu waktu. Kalau misalnya kita butuh istirahat, lampu tidak perlu, TV tidak perlu, semua kita matikan dan mungkin hanya AC atau kipas angin yang hidup. Sehingga ketika listrik hanya terpakai oleh satu alat, disitulah kemudian kita cakram ini berputar pelan-pelan, persis seperti gelombang alfa dan theta. Nah, jadi seperti inilah konsep bagaimana kemudian orang-orang menurunkan gelombang pikiran dan beta yang sibuk oleh berbagai informasi-informasi yang datang dari panca indera ini agar bisa menjadi gelombang alfa theta yang lebih lembut, lebih pelan. Nah, caranya bisa macam-macam. Caranya bisa macam-macam, yaitu dengan berikan pekerjaan hanya pada satu panca indera kita. Nah, inilah sebabnya ketika orang berlatih meditasi atau mencoba memasuki kondisi meditatif, dia akan melakukan berbagai cara, berbagai teknik. Ada yang menggunakan teknik fokus pada napas yang masuk dan napas yang keluar. Ya, seperti ini, seperti gambar ini. Dia fokus pada napas yang masuk dan napas yang keluar. Dia merasakan aliran napas yang masuk, dia rasakan menyebar ke bagian mana yang dia inginkan atau ke seluruh sel tubuhnya. Lalu dia rasakan kembali napas itu keluar. Ini latihan yang disebut pranayama, latihan pengendalian napas. Ada juga orang yang membuat sebuah ya lihat di gambar ini, ya dia membentuk lidah seperti itu. Ada yang membawa lidahnya menyentuh langit-langit dengan mulut tertutup, lalu dia fokus pada sentuhan lidahnya, dia fokus pada rasa lidah menyentuh langit-langit. Ada yang demikian. Pokoknya dia berikan satu pekerjaan pada satu panca indera, sehingga yang lainnya tidak kemana-mana. Ada yang mencoba mendengarkan suara gemericik air. Ada yang mendengarkan suara musik yang menenangkan, ya, musik-musik dengan gelombang-gelombang yang membawa kita ke gelombang meditatif. Ada yang mencoba menggunakan singing bowl, ada. Di Zen bahkan dia mengetuk, sampai duduk itu mengetuk seperti tempurung gitu. Saya tidak tahu nama alatnya. Diketuk pelan-pelan seperti ketukan berirama. Ada yang menggunakan sensasi pada jarinya, fokus pada sensasi pada jarinya itu dengan memilin bulir-bulir tasbih genitri atau rosario, hanya untuk membuat dirinya fokus pada satu pekerjaan pada panca inderanya. Ada yang fokus pada langkah-langkah kakinya menyentuh bumi. Ada yang seperti ini. Ini meditasi berjalan. Tapi ada ketika kita mencapai kondisi itu, apa sebenarnya yang terjadi? Nah, saya kemudian menggambarkan kondisi meditatif. Kondisi meditatif ketika pikiran sadar kita masuk ke gelombang alfa theta, itu sebenarnya mirip seperti kita berada di depan lift. Nah, lift ini adalah ruang meditasi. Nah, ketika kita masuk ke dalam lift itu, kita bisa saja menekan tombol ke atas. Ya, menekan tombol ke atas untuk pergi ke lantai atas. Simboliknya adalah kita menekan tombol ke atas untuk menemui kecerdasan atas sadar kita. Ya, ketika kita mencapai gelombang meditatif, kita bisa melakukan koneksi dengan kecerdasan atas sadar. Atau kita terkoneksi dengan kecerdasan bawah sadar. Kita tekan lift yang menuju ke bawah. Atau kita hanya berdiam di dalam ruang lift itu sendiri. Artinya kita hanya berdiam untuk istirahat.
kita dengan kecerdasan sadar kita berdiam di ruang meditatif itu sendiri. Nah, ini banyak dilakukan. Ini banyak diajarkan oleh para guru di mana kita duduk diam tanpa memikirkan apa-apa di ruang di kondisi meditatif. Kalau saya bisa macam-macam. Saya kadang kalau tidak ada masalah hal yang ingin diperbaiki atau ingin ditanyakan, saya lebih cenderung untuk duduk diam. Duduk diam tanpa memikirkan apa-apa sehingga hanya mengamati semua yang ada. Atau ketika saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari masa depan, saya mungkin akan terhubung dengan kecerdasan atas sadar untuk menanyakan solusi-solusi. Atau ketika ingin memperbaiki sesuatu di masa depan, atau yang tersimpan pada tubuh saya akan mengajak orang-orang untuk menghubungi kecerdasan bawah sadarnya yang ada di setiap sel-sel tubuhnya. Entah untuk memperbaiki reaksi-reaksi cemas yang selalu bermunculan setiap kali ada masalah, atau mengatasi reaksi-reaksi fight or flight yang selalu muncul ketika ada masalah. Jadi kita masuk ke kecerdasan bawah sadar untuk mengubah default program yang sudah ada sebelumnya. Nah, atau kita ingin mengubah sesuatu di masa depan atau menciptakan sesuatu di masa depan dengan kemampuan kreatif kita bisa terkoneksi dengan ini. Karena di sini kita akan terhubung dengan kecerdasan kolektif bawah sadar yang ada pada diri setiap makhluk di kehidupan ini. Nah, kenapa kecerdasan bawah sadar dan atas sadar ini memiliki potensi yang luar biasa? Itu karena kita kembali perlu melihat apa itu kecerdasan atas sadar, sadar, dan bawah sadar kita. Nah, kembali kita ingat di sini, bahwa alam semesta ketika belum ada apa-apa, yang ada hanya satu. Jadi dari angka 0. 0, dulunya tidak ada apa-apa. Kosong. Tetapi kosong itu berisi satu. Satu itu adalah dia yang mengisi seluruh alam semesta ini. Ya, ketika kita menyebut dia, akhirnya kita berpikir tentang seseorang, karena dia itu adalah kata ganti orang. Makanya kita pikir Tuhan kemudian sebagai orang. Ya, mungkin kalau kita ganti dia menjadi itu, mungkin akan lebih gampang. Nah, di alam semesta yang tak terbatas, yang hanya ada kekosongan ini, kemudian ada satu yang memenuhinya, yaitu kecerdasan semesta. Kecerdasan semesta ini sebagai sang pencipta lalu menunjukkan kemampuan melakukan usaha penciptaan, menjadilah energi semesta. Energi ini ada energi cahaya yang disebut nur atau div atau dewa, ada energi suara, energi elektromagnet, sehingga nanti kita akan menghubungi dia lewat energi cahaya, energi suara, atau energi elektromagnet. Misalnya dengan vibrasi-vibrasi yang kita rasakan itu kita merasa terhubung dengan kecerdasan semesta atau Tuhan. Atau kita pakai energi cahaya, bisa pakai cahaya dupa, cahaya nurani, dan seterusnya. Atau memakai suara mantra, suara apa saja. Ya. Kemudian energi semesta ini memadat atau memampat menjadi materi semesta. Inilah yang kemudian kita miliki sebagai tubuh materi ini. Nah, dari sini kemudian kecerdasan semesta itu menjadi 3. Menjadi kecerdasan atas sadar, atau ruh, atau atman, atau jiwatman. Jiwatman itu artinya atman yang menjiwai makhluk hidup. Nah, kecerdasan semesta itu juga menjadi kecerdasan sadar atau pikiran kita, dan menjadi kecerdasan bawah sadar pada tubuh kita sebagai materi semesta ini. Nah, dari sini kemudian kita paham bahwa di dalam diri kita ini seluruhnya terpenuhi oleh kecerdasan semesta itu sendiri. Pada jiwa dia ada kecerdasan atas sadar, pada pikiran di otak kita ada kecerdasan sadar, pada sel-sel tubuh kita yang lain ada kecerdasan bawah sadar yang bekerja di luar kesadaran pikiran kita. Nah, pikiran sadar inilah yang sering kita gunakan sehari-hari untuk memahami kehidupan ini. Ketika tidak paham, kita bisa bertanya kepada kecerdasan yang lebih besar. Bertanya pada Tuhan mungkin terlalu jauh, tapi kita cukup bertanya pada percikan Tuhan dalam diri, yaitu kecerdasan ruh kita, kecerdasan atman kita, yang ada sebagai kecerdasan atas sadar kita. Nah, kondisi meditatif inilah kita bisa pakai untuk terkoneksi, untuk mendapatkan intuisi, mendapatkan problem solving, untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Atau mengkoneksikan diri dengan kecerdasan bawah sadar, untuk menciptakan apa yang kita harapkan terjadi di masa depan kita. Nah,
untuk mencapai kondisi meditatif yang membuat kita bisa terhubung dengan keduanya ini, bisa dilakukan lewat meditasi, proses meditasi seperti tadi, atau kita ikuti siklus sirkadian tubuh kita, yang secara otomatis akan masuk ke gelombang alfa theta itu oleh karena kita mengantuk. Nah, itu sebabnya ada waktu-waktu yang luar biasa disediakan oleh alam itu sendiri dengan cerdasnya agar kita mempunyai kesempatan untuk terkoneksi dengan kecerdasan jiwa kita atau kecerdasan tubuh kita. Waktu-waktu itu diantaranya adalah bisa dini hari, bisa tengah hari, bisa tengah malam, bisa antara sore atau petang ke malam, atau dini hari. Nah, ini yang sering dipakai oleh saudara-saudara di Muslim untuk melakukan sholat 5 waktu. Kalau di Hindu, di Bali dia menggunakannya 3 waktu. Ya, seperti ini kira-kira proses alami yang bisa dipakai momentumnya, waktu terbaiknya itu untuk terkoneksi. Entah untuk meminta maaf pada batin bawah sadar kita, pada tubuh kita, karena pikiran sadar kita terlalu banyak memasukkan emosi-emosi negatif, ya, atau meminta tuntunan kepada percikan kecerdasan semesta dalam diri sebagai roh kita atau hati nurani kita. Ini yang kita lakukan pada momentum-momentum kita meditasi ketika kita duduk. Nah, kembali ke cerita di awal kita nanti. Kalau kita sudah terbiasa melakukan latihan meditasi duduk dalam hening seperti itu, lalu apa aplikasi meditasi yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita? Nah, kalau kita duduk meditasi, kita fokus pada suatu objek, misalnya objek suara air, objek api, cahaya api, atau lilin, atau yang lainnya. Lalu ketika kita meditasi dalam kehidupan sehari-hari, dengan mata terbuka melihat peristiwa-peristiwa kehidupan ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mungkin kita bisa fokus pada suatu objek. Nah, ketika kita melihat sebuah peristiwa, melihat seseorang, melihat sesuatu, mungkin bisa kita jadikan itu sebuah objek untuk meditasi dengan mata terbuka. Tetapi untuk mencoba menemukan sesuatu yang berharga pada objek tersebut. Sehingga dari sini kita akan bisa mencapai ketenangan. Misalnya begini. Misalnya ada orang melempari kita dengan sekarung kotoran sapi. Mungkin objeknya itu membuat kita terhina. Masa kita dilempari kotoran sapi. Tapi kalau kita fokus tanpa penilaian yang buruk, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang berharga pada sekarung kotoran sapi yang barangkali bisa kita gunakan untuk pupuk. Saya pernah mengalami sebuah kejadian dalam perjalanan pulang dari Singaraja waktu tugas di puskesmas. Itu mencoba untuk berdoa sepanjang perjalanan selama 3 jam naik sepeda motor. Lalu belum apa-apa, belum beberapa kilometer berjalan, menanjak melewati pegunungan daerah Kintamani. Saya ditabrak oleh sapi, sapinya mendadak kaget dan nyebrang. Saya ditabrak, lalu sapinya berak, lalu yang punya sapi marah-marah. Setelah saya belepotan kotoran sapi, lalu hujan pula. Jadi hujannya melelehkan kotoran sapi yang menempel pada pakaian, dan ini saya bukannya membersihkan hujannya, tapi malah membuat saya terbalur dengan indahnya oleh kotoran sapi. Tapi pada saat itu saya sama sekali tidak marah. Meski sudah ditabrak, diberakin sapi, kemudian dimarahin sama yang punya, lalu kena hujan pula. Padahal waktu itu saya berdoa sepanjang perjalanan supaya selamat. Tapi waktu itu yang muncul adalah saya ketawa ngakak sepanjang perjalanan sendirian itu. Saya berkatanya begini, Tuhan, bercandanya kau pakai sapi, saya bilang. Tetapi dalam hati saya paham bahwa seandainya sapi itu tidak menabrak saya, mungkin saja saya tidak akan bertahan beberapa waktu di tempat itu, dan akhirnya saya bertemu sebuah kejadian yang lebih buruk di depan perjalanan saya. Nah, jadi saya paham bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan saya. Nah, jadi dengan cara sederhana seperti ini, hal-hal yang tampaknya mengecewakan, sudah berdoa kok malah mendapatkan masalah gitu, tidak akan terlihat masalah karena kita bisa melihat berkah di balik bencana. Ini yang saya maksud untuk sebagai latihan fokus pada sebuah objek. Nah, kemudian kalau kita fokus pada suara, ya, kalau kita meditasi fokus pada suara, sekarang kalau dalam kehidupan nyata apa yang kita bisa lihat?
Coba fokus pada suara. Fokus pada kata-kata yang disampaikan kepada kita yang mungkin caci maki, yang mungkin kritikan, mungkin apapun itu. Kita belajar untuk mengamati suara itu, lalu mencoba menemukan dengan kecerdasan pikiran sadar kita, kecerdasan analisa kita, untuk menemukan sesuatu yang berharga di balik kata-kata, di balik suara seperti itu. Ya. Kalau kita tidak fokus pada cara memandang seperti itu, yang terjadi adalah kita mungkin akan lebih dulu marah-marah pada suara, pada kata-kata, pada sesuatu yang tampaknya menyakitkan itu. Nah, ini yang saya maksud, dan ini butuh latihan. Fokus pada langkah. Kalau tadi kita bisa melihat bagaimana orang berlatih meditasi berjalan, dia fokus pada langkahnya. Terus pada kehidupan nyata, apa yang kita lakukan? Kita bisa fokus untuk menemukan pelajaran apa yang ada pada setiap langkah yang kita ambil di kehidupan ini. Mungkin kita pernah mengambil langkah yang salah, mungkin kita pernah mengambil langkah yang benar, tetapi pada dasarnya setiap langkah itu, entah salah atau benar, sesungguhnya menyimpan pelajaran-pelajaran yang perlu kita renungkan. Nah, ini yang kita perlu amati dan renungkan dalam langkah-langkah kehidupan kita, dalam aplikasi meditasi keseharian kita. Nah, lalu kalau kita duduk hening dan memfokuskan diri kita atau pikiran kita pada napas, maka pada kehidupan nyata, kita coba untuk menemukan hal berharga pada setiap tarik nafas kita. Ya, kapan saja kita memiliki keluhan-keluhan tentang kehidupan ini. Mungkin kita mengeluh pada kehidupan ini begitu banyak hal-hal yang tidak sesuai harapan kita. Coba kemudian tidak usah tutup mata, tarik nafas tapi fokus. Lalu bayangkan nafas yang sederhana itu sesungguhnya bernilai sangat mahal bagi mereka yang sedang dipaksa oleh kenyataan ini tidur di ruang ICU. Karena satu hari dia menghabiskan begitu banyak liter oksigen dan bayarnya mahal, walaupun ruangannya ber-AC, tetapi kita yang berada di luar ruangan, yang mungkin kepanasan, tetapi napas kita adalah napas yang sangat-sangat penuh berkah, yang mungkin baru kita sadari ketika kita mengalami kesulitan menarik napas itu sendiri. Nah, ini cara-cara sederhana kita menemukan rasa syukur hanya pada napas, kalau kita mau menemukan hal-hal yang membahagiakan pada kehidupan ini. Nah, kemudian ada cara kita berlatih pada suatu sikap tubuh meditasi yang disebut asana. Misalnya kita duduk. Mungkin kita kuat duduk ketika kita berlatih meditasi. Tapi pada kehidupan nyata, kita harus belajar untuk duduk. Belajar untuk duduk artinya berlatih mendudukkan masalah yang kita hadapi itu dengan benar. Jangan sampai masalah yang kita hadapi itu kita salah mendudukkan pada tempatnya, sehingga akhirnya masalah kita menjadi tambah lebar, tambah panjang, tambah meluas. Ya, seharusnya dia masalah yang terbatas, tapi tambah meluas karena kita salah mendudukkan akar masalah dalam kehidupan kita. Ini cara kita meditasi duduk. Nah, kalau kita meditasi berdiri, jadi kita harus berlatih untuk berdiri atau memposisikan diri di tempat yang benar. Jangan sampai dalam kehidupan nyata ini kita salah menempatkan diri kita, salah berdiri, salah berpijak, sehingga akhirnya kita berpijak pada posisi yang salah. Akhirnya kehidupan kita menjadi kacau balau oleh kesalahan kita sendiri dalam berpijak. Ini pun membutuhkan latihan-latihan meditasi dalam keseharian. Nah, kalau kita berjalan, ada meditasi berjalan. Nah, dalam meditasi keseharian ini, kita berlatih menentukan langkah yang benar dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita memilih langkah yang salah. Salah berguru, salah berteman, salah bergaul, salah memilih sebuah sikap, itu kan berarti kita memilih langkah yang salah. Nah, jadi inilah contoh bagaimana kita mengaplikasikan meditasi berjalan itu dalam keseharian kita. Kemudian berlatih pada napas, berlatih mengendalikan napas atau energi atau pranayama. Mungkin dalam kondisi meditasi biasa kita duduk, menarik napas, tahan napas, lalu melepaskannya, itu bermanfaat untuk ketenangan. Tapi pada kehidupan nyata, yang perlu kita latih adalah bagaimana kita berlatih mengendalikan napas dan mengarahkan energi kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Kebanyakan kita tidak mengendalikan nafas dan energi kita, akhirnya kita gunakan untuk hal-hal yang malah menyakiti kehidupan ini, yang justru berbalik akhirnya menyakiti diri kita sendiri.
Setiap napas kita adalah energi yang kita hirup, yang kemudian menjadi pikiran, menjadi kata-kata, dan menjadi sikap atau tindakan kita. Apakah kita sudah berlatih mengendalikannya, sehingga tidak menjadi pikiran, kata-kata, sikap, dan tindakan yang menyakiti kehidupan. Nah, ini cara kita berlatih dalam kehidupan nyata, agar kita bisa menarik napas, menjadikannya energi, lalu menggunakannya untuk kebaikan kehidupan ini sendiri. Nah, ini juga ada berlatih pada emosi yang muncul. Biasanya dalam meditasi vipassana, kita diajak untuk duduk hening lalu mengamati setiap peristiwa-peristiwa dengan suka duka dan emosi-emosi yang muncul dalam ingatan kita. Tapi biasanya setelah itu kita berhadapan langsung dengan peristiwa yang memancing emosi, kita akan terguncang juga. Nah, itu di sini kemudian kita berlatih pada kehidupan nyata. Bagaimana kita mengamati emosi yang muncul, lalu diam, hening, tidak membiarkan perasaan yang muncul di pikiran itu menjadi kata-kata, atau menjadi sikap tubuh, atau menjadi tindakan tangan dan kaki. Ini contoh bagaimana kita bisa berlatih mengendalikan emosi yang muncul dalam kehidupan nyata. Lalu berlatih menjadi pengamat. Nah, dalam kehidupan meditasi, kita biasanya duduk hening lalu mengamati peristiwa-peristiwa kehidupan tanpa penilaian. Nah, dalam kehidupan nyata, kita pun perlu berlatih hanya menjadi pengamat, lalu mengenali pelajaran yang ada di balik setiap peristiwa-peristiwa kehidupan. Nah, ini yang contoh yang perlu kita sebagian contoh. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan hal seperti ini, bahkan setiap hari kalau kita menyapu halaman pun kita akan terkoneksi dengan kecerdasan semesta itu sendiri, sehingga dialirkan pengetahuan-pengetahuan dari semesta itu sendiri. Nah, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah terkoneksi dengan alam itu. Kita bisa dibacakan pesan-pesan semesta itu sendiri oleh alam. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Mohon maaf, kebanyakan kebanyakan yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Kang Abu. Nanti kita kupas lebih dalam lagi lewat diskusi-diskusi berikutnya. Silakan, Kang Abu. Saya izin minum sebentar. Ya, terima kasih banyak Pak Wayan, lengkap, dikupas tuntas gitu ya. Saya rasa kita jadi banyak lebih mengenal esensinya gitu, bahwa meditasi bukan masalah hanya duduk diam, bukan hanya masalah sila, bukan hanya masalah tidak mengapa-ngapa gitu ya, tetapi saya rasa poin-poin penting yang disampaikan terakhir itu adalah poin yang paling esensial. So, ini pertanyaan udah banyak, jadi teman-teman silahkan kalau ada yang mau memberikan satu pertanyaan lagi lewat raise hand boleh, chat boleh, direct message boleh, di Instagram live boleh, di YouTube juga dipersilahkan. Oke. Pak Wayan, ada hal yang menarik tadi di awal yang saya jadi curious dan baru menyadari gitu ya. Kadang gini Pak, orang mencari meditasi itu justru buat escape from reality gitu. Jadi kadang-kadang dia meditasi karena ingin lepas dari semua beban-beban gitu kira-kira. Artinya meditasi adalah jalan untuk belok sedikit gitu dari realitas yang terjadi, dan dia mencari sesuatu di dalam meditasi gitu. Padahal di satu sisi bahwa ketika kita sudah mencari sesuatu dalam meditasi, ya itu juga udah bukan meditasi, bahwa kita tahu bahwa meditasi adalah the journey without goals. Nggak ada goalsnya, nggak ada yang dicapai, diraih, karena memang kita hadir di momen tertentu. Nah, gimana nih untuk kita supaya terhindar bahwa meditasi itu kayak pil gitu. Kalau pusing makan deh pil gitu. Dah sembuh lagi, meditasi lagi, sembuh lagi gitu. Dan seakan-akan itu proses yang dalam tanda petik seperti escaping lah gitu intinya. Nah, gimana tanggapan Pak Wayan tentang ini, dan ya balik lagi bagaimana konsep di mana ini keseharian kita juga bisa dijadikan sebagai meditasi gitu. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu. Ini pertanyaannya bagus kan. Memang pada awal-awal kehidupan ini kan menjadi kehidupan di luar diri itu menjadi sparring partner kita. Ya, kita menjadi murid, kehidupan di luar diri menjadi pelajaran kita. Kadang kita ngeri melihat pelajaran ini, apalagi terhadap ujiannya. Ya, sehingga ketika kita mengalami kengerian itu, pilihannya selalu dua, mau fight terhadap pelajaran itu atau flight. Nah, beberapa saat kita mungkin butuh flight ketika kita belum siap semuanya. Kita belum siap pengetahuannya, belum siap untuk bagaimana mengendalikan emosi kita. Mungkin kita perlu flight sejenak, menghindar. Ya, meditasi adalah salah satu cara menghindar yang indah untuk masuk ke dalam diri kita, untuk
menyiapkan diri kita memanggil pelajaran-pelajaran yang sudah kita kumpulkan. Ya, memanggil pelajaran-pelajaran kita kumpulkan untuk kemudian merenungkan kembali dengan lebih tenang keadaan itu. Sehingga setelah kita siap dan semua pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita pelajari atau terbawa dalam pengalaman-pengalaman roh kita dari kehidupan demi kehidupan, itu bisa kita ambil kembali sebagai bekal kita untuk fight terhadap kenyataan hidup ini. Nah, mungkin kemudian kita akan mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap pelajaran dan peristiwa-peristiwa kehidupan yang tadinya tidak berani kita hadapi. Nah, mungkin seperti itu. Jadi tidak apa-apa ketika kita sesekali melarikan diri dulu sebentar. Tetapi kalau kita terus-menerus melarikan diri seperti yang Kang Abu sampaikan, begitu ada masalah, lari. Kemudian nengok-nengok sedikit, ketika masalahnya masih ada, lari lagi. Tengok. Jadi kita tidak pernah berani menghadapi pelajaran-pelajaran kehidupan yang ada di luar diri kita. Jadi bukan pelarian sejenak itu boleh, tetapi pada akhirnya kita harus menghadapi langsung ujian itu, memandang langsung pelajaran kehidupan ini. Karena apa? Karena cerita-cerita kehidupan ini adalah storytelling yang disampaikan secara langsung oleh semesta ini, sehingga kita bisa memetik pelajaran-pelajarannya. Karena tanpa storytelling yang nyata, kita tidak akan bisa menghafal, memahami pelajaran-pelajarannya dengan penuh imajinasi. Nah, kalau hanya menghafal gitu, dalam kitab-kitab suci kita menghafal, kita tidak akan benar-benar terpuaskan, karena hafalan-hafalan itu hanya membuat kita merasa tahu, tapi belum ahli. Ya, supaya menjadi ahli itu, maka kita harus mengalami. Kan orang berpengalaman adalah orang yang pernah mengalami. Nah, orang ahli adalah orang yang berpengalaman. Jadi ahli itu adalah harus dilalui lewat pengalaman-pengalaman hidup nyata ini. Sehingga pelajaran-pelajaran itulah kemudian diciptakan. Jadi kalau ada yang pernah bertanya, untuk apa sih Tuhan menciptakan kehidupan ini? Itu supaya kita belajar memetik makna-makna di setiap storytelling yang kita mainkan dalam kehidupan nyata itu. Ya, kalau kita nonton film lalu memetik hikmah dari film itu, ngapain kita tidak? Kita kan pemain film, di dalam film kehidupan ini kita petik aja hikmahnya. Dengan cara apa? Dengan cara fokus dengan pikiran kita, dengan kecerdasan kita, fokus mengamati lalu melakukan pembelajaran bersama kecerdasan jiwa kita terhadap kehidupan ini. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak, sangat mengkonfirmasi. Yang kedua tadi berbicara tentang gelombang otak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita berbicara bahwa dalam ranah beta kita ini sibuk sekali gitu ya, dan turun sampai pada gelombang yang tenang theta gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa kaitannya antara gelombang otak kita dengan gelombang spiritual gitu? Apakah gelombang spiritual kita tuh memang ada di theta atau dia punya gelombang tertentu sendiri yang codingnya itu berbeda dengan gelombang otak kita gitu? Gimana menurut pandangan Pak Wayan? Silakan. Tergantung, Kang Abu. Pada beberapa kondisi, kebanyakan kita ini hidup berdasarkan pikiran sadar kita. Jadi kita hidup berdasarkan pikiran sadar kita, sehingga kita lebih banyak menggunakan gelombang beta kita. Tapi pada beberapa orang, ya, sehingga pada orang-orang seperti itu yang biasanya menggunakan dirinya dalam kesadaran pikiran sadar gitu, dengan gelombang beta itu, untuk mencapai gelombang spiritual, dia harus masuk ke gelombang di mana dia terhubung dengan kecerdasan spiritual tadi itu, yaitu di gelombang alfa theta dia terhubung dengan kecerdasan atas sadar atau bawah sadarnya. Tapi pada beberapa orang, hidupnya ini dikendalikan bukan oleh pikiran sadarnya, tapi dia menjadi orang yang ada dalam kesadaran jiwa, tapi melakukan kehidupan ini. Itu ada yang seperti itu. Sehingga apapun yang dia lakukan dalam kehidupan ini, dia lakukan dengan penuh kesadaran jiwa. Ya, itu. Tetapi ada risiko juga di situ, Kang Abu. Ada risiko juga. Karena ketika kita terus-menerus menggunakan kesadaran spiritual kita dalam kehidupan ini, kita kadang-kadang tidak cocok menjalani kehidupan. Anggaplah misalnya kita menjadi pengamat sepak bola. Kalau pengamat sepak bola yang netral kemudian masuk, ya, tidak usah menjadi pemain, jadi wasit saja agak susah. Karena apa?
dia akan membenarkan semua hal. Karena di kesadaran spiritual itu kita bisa melihat segalanya benar. Hmm. Sementara permainan kehidupan ini adalah permainan dualitas. Nah, itu sebabnya ketika seorang pengamat itu masuk ke dalam kehidupan dengan menggunakan terus-menerus kesadaran spiritual itu, bingung juga kita karena tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin bisa kebayang kamu ya. Ya. Ya, karena kita terjebak di antara dualitas tapi kita nggak ngapa-ngapain di sana gitu. Maka biasanya orang yang berada atau menggunakan kecerdasan spiritualnya untuk menjadi pengamat, dia menarik diri untuk mengamati dari kejauhan melihat kehidupan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada kebanyakan orang kemudian menggunakan pikiran sadarnya yang dikendalikan oleh gelombang beta yang tadi di bawah yang tadi, yang dikendalikan oleh fight or flight ego. Ya, ego yang negatif, yang lebih ke arah reaksi-reaksi negatif itu, kemarahan, kebencian dan seperti itu. Ada yang terjebak di situ. Ya, ada yang terjebak di pikiran sadar, ada yang terjebak di kesadaran tubuhnya dan seterusnya. Nah, jadi gelombang spiritual itu bisanya ada di gelombang alfa theta, tapi pada beberapa orang dia terhubung secara singkat pada saat dibutuhkan, atau bahkan ada orang-orang yang tidak pernah bersentuhan dengan kesadaran itu, kesadaran cita, kesadaran murni dalam dirinya. Bahkan dia tidak pernah tersentuh dengan budinya atau akal budi dalam dirinya. Lebih banyak terhubung dengan pikiran dan egonya atau ahamkara dalam dirinya. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wayan. Ini ada pertanyaan dari Pak Rifki. Apakah orang yang imannya kuat dan baik masih perlu meditasi? Itu satu. Yang kedua, bagaimana atau ada hubungan atau perbedaan antara meditasi, semedi, dan yoga? Yang mana yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit? Nah, ini nomor satu berkaitan dengan keimanan dan meditasi. Yang kedua berkaitan dengan penyakit. Silakan Pak Wayan. Keimanan atau keyakinan itu sesuatu yang berbeda lagi, Kang. Misalnya, kita yakin bahwa hidup mati di tangan Tuhan, gitu misalnya. Apakah dengan demikian kita tidak makan-makan? Karena yakin, kalaupun kita tidak makan, kalau bukan kehendak Tuhan, kita akan mati. Maka 100 tahun pun kita tidak makan, maka dengan keyakinan itu kita akan tetap hidup. Belum tentu. Ya, keyakinan itu hanyalah keyakinan. Proses makan itu adalah sebuah proses yang harus kita lakukan. Nah, seperti halnya tidur. Ya, tidur itu adalah proses pada tubuh kita. Meditasi adalah proses pada pikiran kita. Bahwa kemudian kita yakin dengan meditasi kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan kecerdasan jiwa kita, atau terkoneksi dengan kehidupan ini. Itu bisa bermanfaat kalau kita memiliki keyakinan. Beberapa orang tidak memiliki keyakinan akan ketuhanan, tapi dia melakukan meditasi. Ya, beberapa orang-orang ateis dan agnostik, dia melakukan meditasi sebagai sebuah proses mental untuk menenangkan diri. Jadi meditasi itu seperti sebuah latihan biasa, latihan-latihan yang tidak ada hubungannya dengan agama. Karena memang agama dan keyakinan itu dengan meditasi tidak ada ininya. Dia hanya seperti sebuah bagaimana kita mengendalikan. Sama seperti bagaimana cara kita mengendalikan tangan dan kaki kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Misalnya kita memiliki keyakinan bahwa segala tindak tandukku adalah atas kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki kehendak bebas untuk bisa memukul orang atau menyayangi orang. Gitu. Tetap ada hal-hal yang bisa kita lakukan atas kehendak kita. Seperti itulah meditasi. Meditasi adalah sebuah proses. Tetapi dengan memiliki keyakinan bahwa meditasi itu bisa membawa kita ke sesuatu yang positif, itu pentingnya. Jadi kalau kita tidak yakin meditasi itu berguna, maka mungkin kita tidak akan melakukan meditasi. Itu hubungan antara meditasi dengan keyakinan atau keimanan. Nah, kalau kita yakin bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita sebagai percikan Tuhan berupa Atman atau roh itu, roh suci dalam diri kita, maka meditasi adalah sebuah perjalanan untuk kita terkoneksi, seperti yang cerita tadi, terkoneksi dengan kecerdasan semesta dalam diri kita. Entah untuk mencapai kesembuhan, entah untuk mendapatkan jawaban, entah untuk mendapatkan apa saja. Nah, orang-orang di masa lalu ketika dia duduk dalam tapa brata, dalam yoga, ya, yoga itu artinya penyatuan,
Samadhi itu artinya sama adi, samadhi tercapai kesatuan, kesadaran dengan Tuhan. Gitu. Nah, di situ kemudian orang itu bisa mendapatkan aliran pengetahuan dari kecerdasan semesta dalam dirinya. Ya, seperti kita jadi terkoneksi dengan sebuah server yang membuat kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Misalnya kita download dari Google, dari Yahoo, dan sebagainya, kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan ketika kita terkoneksi dengan itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang dulu dengan duduk, ya, tapi prosesnya panjang. Ada yang disebut tapa berata. Tapa berata itu banyak pengendalian sampai kemudian dia mengalami penyatuan atau yoga dan samadhi atau mencapai satu kesatuan kesadaran. Sehingga dari situ pengetahuan itu mengalir deras antara pikiran sadar dan pikiran atas sadarnya. Persis seperti derasnya aliran pengetahuan dari Krishna kepada Arjuna. Nah, kisah aliran pengetahuan yang kemudian menjadi Bhagavad Gita atau nyanyian Tuhan itu adalah hal yang sama terjadi pada diri kita. Kalau kita terkoneksi antara pikiran sadar atau Arjuna dengan percikan Tuhan atau Krishna dalam diri kita. Karena setiap diri kita ini adalah avatar, percikan Tuhan yang sedang menegakkan kebenaran dalam diri kita masing-masing. Nah, itu artinya percakapan antara Krishna dan Arjuna dalam diri kita. Mungkin Conversation with God versi Neil Donald Walsh atau yang lainnya. Nah, itu untuk mendapatkan pencerahan. Nah, sehingga orang-orang mendapatkan wahyu, mendapatkan aliran-aliran yang kemudian ditulis menjadi kitab suci, atau bisa dipakai untuk menyembuhkan. Karena setiap sel-sel tubuh kita itu memiliki kecerdasan yang disebut kecerdasan bawah sadar tadi, yang bahkan berdiam di dalam setiap atom yang membentuk DNA tubuh kita. Nah, kalau dia diberikan perintah, diberikan afirmasi oleh pikiran sadar kita yang sudah tenang, yang sudah rileks, yang membuatnya terkoneksi benar-benar dengan bawah sadar itu, kecerdasan bawah sadar itu, maka penyembuhan dimungkinkan terjadi dengan pemanfaatan daya ajaib metafisik ini. Ini yang saya sering bagikan di masa kemarin-kemarin ini. Nah, kira-kira itu jawaban 1 dan 2 tadi. Mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan jawaban itu. Ya. Terima kasih Pak Wayan, indah sekali, terima kasih. Berikutnya kita langsung ke yang resen, 2 pertanyaan langsung satu-satu supaya nanti Pak Wayan bisa langsung efektif efisien untuk bisa menanggapi. Pertama, Mas Ahsol. Silakan Mas Ahsol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pak Wayan, begini, meditasi ini kan saya termasuk baru belajar Pak Wayan, dan seringkali saya meditasi itu kan pakai pengantar biasanya. Bahkan saya kadang-kadang memakai video Pak Wayan sebagai pengantar untuk meditasi. Bahkan ada beberapa yang saya download. Pertanyaannya begini Wayan, dan ini kan kalau saya lakukan terus-menerus kan menjadikan sebuah ketergantungan Pak Wayan. Nah, pertanyaannya begini, bukankah ketergantungan itu adalah sebuah kemelekatan Pak Wayan? Nah, bagaimana tanggapan Pak Wayan? Itu aja sih. Makasih Kang Bu. Keren pertanyaannya Mas Ahsol. Matur suwun, terima kasih, keren, asik pertanyaannya. Oke, kita kolektif dulu ya pertanyaannya ya supaya nanti bisa langsung direspon. Berikutnya Ibu Tati, silakan. Terima kasih Kang Abu. Ya, selamat malam Pak Wayan. Yang mau saya tanyakan Pak Wayan tentang gelombang otak. Apa beda konsentrasi di gelombang beta dengan khusyuk atau fokus di gelombang alfa? Gitu. Kemudian praktek meditasi itu kan tujuannya kita untuk keheningan, hening. Nah, dalam Islam itu ada tafakur dan zikir. Itu apa bedanya Pak Wayan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tati berkaitan sama gelombang otak, tafakur dan zikir ya. Oke, sip, mantap. Terima kasih, pertanyaannya oke banget. Berikutnya adalah kita menuju ke Niwayan Rosi Sumaniari. Silakan. Baik,
Selamat malam, Kak Abu dan Bapak Mustika. Terima Ya. kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara agar pikiran atau mind kita bisa koheren dengan heart atau hati kita, sehingga kita bisa menjalani setiap gerak kehidupan dengan penuh harmoni. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak, pertanyaannya keren banget ya, koherensi antara pikiran dan hati supaya tetap sinergi dan mengalir. Oke, jadi Pak Wayan ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin dari Mas Ahsol tadi, kalau belajar perlu penuntun, penuntun itu bisa jadi melakukan ketergantungan, dan ketergantungan itu ada kemelekatan. Nah, gimana tuh tanggapan Pak Wayan? Silakan, Pak. Ya, betul sekali Kang Abu. Itu sebabnya apapun yang saya pernah share di YouTube sebagai tuntunan meditasi itu jangan dipakai terus-menerus. Itu hanya bahan-bahan materi sementara untuk dipelajari. Nanti kalau sudah terbiasa, itu bahkan tidak perlu. Sudah terbiasa tidak perlu. Hanya dengan menutup mata sejenak saja kita sudah bisa masuk ke gelombang meditatif. Hanya dengan begini saja. Tiba-tiba kita sudah terkoneksi ke gelombang meditatif. Ya, dengan tiba-tiba dengan cepat kita bisa mendiamkan seluruh panca indera kita, seluruh pemikiran kita benar-benar diam, bisa tanpa membutuhkan itu. Tapi tentu saja ketika kita awal-awal baru belajar, persis seperti naik sepeda, kita tentu setiap hari pingin saja nyoba sepeda supaya kita lancar naik sepedanya. Tapi nanti kalau kita sudah bisa, mungkin kita tidak akan mengambil sepeda lagi. Dan kita hanya memakainya ketika perlu. Dan itu pun tanpa mengikuti lagi proses-proses dari awal bagaimana kita berlatih naik sepeda. Ya, kita akan langsung saja demikian kita naik, ya mungkin barangkali kita bahkan dorong sepeda langsung lompat ke atas dengan berbagai keahlian kita. Tapi di awal-awal tentu kita akan melakukan berbagai proses awal yang mungkin agak ribet dan sebagainya. Tapi tentu saja tidak membutuhkan lagi. Ada banyak hal yang tidak akan kita butuhkan lagi. Mungkin biasanya kita harus duduk mendengarkan suara hening, tapi nanti kalau sudah terbiasa, suara apapun bisa membuat kita hening. Saya sering sekali di rapat-rapat desa itu merem. Bukan untuk apa? Untuk fokus kepada apa yang dikatakan, bukan pada siapa yang mengatakan. Saya dengerin apa yang dikatakannya, lalu mencari jawaban di tengah pertanyaan. Itu contohnya. Sehingga nanti ketika orang itu selesai bertanya, saya sudah mendapatkan jawabannya. Kenapa? Setiap pertanyaan selalu membawa jawabannya sendiri. Itu biasanya yang muncul. Nanti dibukakan sendiri oleh semesta itu. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban sederhana dari pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Jadi sekali lagi jangan pernah melekat pada apapun. Ya, tidak kepada saya, tidak kepada apa yang saya sering ajarkan dan sebagainya. Karena apa yang saya ajarkan mungkin benar pada suatu ketika akan salah. Nanti temukan kebenaran-kebenaran yang terus berkembang. Karena yang saya sampaikan, selama ini yang saya sampaikan hanyalah keping-keping kebenaran itu sendiri, bukan kebenaran. Hanya keping-kepingnya saja. Kumpulkan dari kebenaran-kebenaran lain, lalu satukan, akan ketemu kebenaran universi, berbagai versi-versi yang disatukan. Kalau melekat pada apa yang saya katakan dan mengatakan bahwa apa yang saya katakan adalah yang paling benar, itu salah. Nanti akan menutup diri terhadap kebenaran-kebenaran lain yang mungkin lebih hebat lagi. Itu sebabnya dilarang kafir, dilarang kufur. Gitu. Itu. Terus yang kedua pertanyaannya tadi, ya, yang kedua berbicara tentang gelombang otak dalam kehusyuan, dan apa sih perbedaan antara keheningan, tafakur, zikir, dan yaitu tadi meditasi itu tuh apa satu rumpun kah atau ada perbedaan? Nah, gimana tanggapan Pak Wayan? Silakan. Oke. Bagaimana konsentrasi di gelombang beta dan konsentrasi di gelombang alfa? Begini, kalau orang konsentrasi di gelombang beta atau gelombang pikiran sadar, dia mungkin bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupannya, yang sedang dihadapinya, dengan menggunakan informasi-informasi yang sudah dia dapatkan melalui pembelajaran pikiran sadarnya, melalui pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan. Itu konsentrasi pada kondisi beta. Jadi kalau kita misalnya mengerjakan matematika, kita mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah matematika dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari pikiran sadar kita di gelombang beta yang belajar dari pengetahuan guru-guru kita. Tapi ada masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa kita dapatkan solusinya lewat konsentrasi pikiran sadar kita dengan menggunakan berbagai
pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita kumpulkan sebagai bekal-bekal di pikiran sadar kita. Nah, itulah kemudian kita butuh berada di konsentrasi alfa theta yang lebih kreatif, yang membuat kita terhubung dengan sumber pengetahuan tak terbatas di dalam diri kita, yaitu kecerdasan atas sadar atau jiwa kita. Sehingga di situ kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang tak terpikirkan sebelumnya. Nah, itu yang terjadi pada Thomas Alva Edison, kemudian Michael Newton ketika dia kejatuhan apel. Ya, kejatuhan apel adalah hal yang biasa. Tetapi Michael Newton tidak mendapatkan jawaban tentang gravitasi itu ketika berada di ruang perpustakaan, tapi ketika berada di luar, ketika kejatuhan apel. Artinya apa? Mungkin pada saat itu dia terkoneksi dengan konsentrasi di alfa theta-nya, sehingga dia mendapatkan pengetahuan yang tak terpikirkan sebelumnya oleh pikiran sadarnya yang beta, yang mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan fisika lainnya. Nah, kira-kira seperti itu di pertanyaan yang itu. Kemudian apa bedanya antara khusyuk dengan apa tadi Kang? Khusyuk, tafakur, zikir, meditasi, keheningan gitu. Okay. Nah, tafakur, zikir, kalau zikir itu kan yang mengucapkan ini ya, Kang Abu ya, mengucapkan nama Allah, asma Allah gitu. Itu di Hindu itu namanya japam. Nah, ketika kita melantunkan nama-nama Tuhan sambil memainkan rosario atau tasbih atau genitri itu atau japam, itu kita fokus pada dua pekerjaan panca indera kita. Pekerjaan pada sensasi tangan kita, saraf tangan kita, dan pada suara yang kita dengar sendiri. Nah, itu juga menurunkan gelombang pikiran kita yang tadi sibuk. Karena diberikan satu pekerjaan, lalu tercapailah gelombang meditatif atau keheningan. Jadi, zikir, tafakur itu adalah proses untuk menuju ruang hening atau ruang meditatif itu sendiri. Nah, kira-kira di situ Kang Abu. Pertanyaan nomor 2-nya. Yang ketiga, yang ketiga tadi apa Kang? Yang ketiga dari Mbak Ni, pikiran antara bagaimana koherensi antara pikiran dan hati gitu Pak Wayan. Silakan. Banyak orang kemudian kita terjebak kepada kondisi di mana kita menyebut pikiran ada di sini, hati ada di sini. Padahal semua itu adalah proses pikir. Kita sebut pikiran ada di sini, perasaan ada di hati. Hati itu di sini, jantung dan sebagainya. Padahal perasaan itu adanya semua ada di pikiran. Jadi otak kanan kita memberi rasa, otak kiri kita memberi rasio. Nah, kemudian ada proses di mana di bagian otak kita itu kita menciptakan perasaan-perasaan, emosi-emosi kita. Hanya saja hasil dari perasaan dan emosi itu kemudian terasa di dada kita. Kadang ada rasa sesak, nyesek atau apa itu, tertekan begitu, ada rasa nggak nyaman di dada. Kemudian kita menunjuklah dada sebagai ruang perasaan kita. Padahal semuanya ada di sini. Adanya di pikiran, perasaan dan hati nurani semua ada di sini. Jadi batin yang terdalam itu. Nah, bagaimana kita menyelaraskan ketiga-tiganya itu? Tentu saja cara menyelaraskan adalah dengan mengenalinya. Pikiran sadar yang mengenali pesan-pesan yang datang dari hati nuraninya akan lebih mudah menyelaraskan. Lebih mudah menyelaraskan apa yang menjadi bisikan dari hati nuraninya, intuisi dari dalam dirinya. Kalau tidak, maka dia mungkin tidak tahu apakah ini bisikan ego, apakah ini bisikan kebenaran, apakah ini bisikan pembenaran dari dalam diri kita. Nah, latihan-latihan untuk mengenali itu lewat pengetahuan yang sering dibagikan itulah cara kita untuk terbiasa mengenali kehadirannya. Ya, sama seperti kalau kita sudah benar-benar kenal dengan Kang Abu Marlo, ya, mau dari samping, dari belakang, bahkan dari ujung rambutnya saja kita mungkin sudah kenal. Tapi kalau belum, agak susah. Nah, tapi kalau sudah kenal, Kang Abu Marlo berjalan dari belakang, kita sudah kenal, ini Kang Abu. Itu misalnya. Seperti itulah kalau kita sudah mengenal hati nurani kita sendiri. Sedikit saja dia berkata, kita sudah mengenal frekuensi bahasanya. Kita sudah mengenal jenis bahasanya yang dia alirkan. Itu gampang sekali. Sayangnya kita butuh latihan yang terus-menerus dan rutin untuk mengenal atau berkenalan dan berkomunikasi dengan hati nurani kita. Kebanyakan selama ini kita lebih sering berkomunikasi dengan ego kita. Itu masalahnya. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, Pak Wayan, terima kasih banyak. Jawaban-jawabannya sangat menginspirasi dan indah sekali. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan. Ini pertanyaan masih banyak sebetulnya, tetapi karena sudah di penghujung acara, jadi kita sama-sama bersiap
membuka pikiran dan hati kita untuk mendengarkan pesan semesta yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Wayan Mustika. Dipersilakan, Guru. Terima kasih Kak Abu. Sekalian saya mau minta maaf dulu untuk teman-teman yang tadi saya sempat lihat di chat tentang ininya, tentang pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus sekali. Cuman sayangnya waktu juga yang menghalangi kita untuk banyak berbincang untuk mendapatkan jawaban ini. Tapi waktu itu sedang memberikan kesempatan pada kita untuk mencari sendiri dengan cara-cara yang lain. Silakan dilanjutkan pencarian itu. Nah, lalu kini sebagaimana disampaikan Kang Abu, kita coba untuk masuk ke masuk ke sesi hening kita sejenak untuk mendengarkan pesan semesta terkait dengan meditasi yang kita akan jalankan tentang keseharian ini. Mohon izin Kang Abu, saya share lagi suaranya dan mohon informasi sebelum lanjut nanti, apakah suara itu terdengar? Sudah. Siap. Baik para jiwa, izinkan keheningan memasuki jiwa kita masing-masing. Tarik napas sejenak, tahan, lepaskan, lalu rasakan kita terhubung dengan kecerdasan semesta tak terbatas yang memenuhi segala ruang kosong di alam semesta ini, yang menyatu ke dalam diri kita sebagai kecerdasan jiwa, kecerdasan pikiran, dan kecerdasan tubuh kita. Mari hening dan dengarkan baik-baik. Anakku, para jiwa, duduklah sejenak dalam keheningan, seperti saat kalian masih bersamaku dalam keheningan semesta, menjadi saksi atas awal mula kehidupan ini, mulai tercipta dari diri semestaku yang tak terbatas. Lihatlah, semua yang ada saat ini, dulu tidaklah ada. Semua menjadi ada sebagai ciptaan untuk menyatakan bahwa aku ada dan akan selalu ada. Lalu kehidupan dimulai saat aku menjiwai setiap ciptaan yang memiliki energi kehidupan. Aku menjiwai semua ciptaanku itu untuk memberinya kehidupan. Dan dengan cara itulah aku memulai diriku sebagai dirimu, para jiwa yang memberi hidup pada tubuh-tubuh yang pernah kau tempati dari kehidupan demi kehidupan. Aku memberi hidup, memberi energi kehidupan, agar para jiwa bisa memainkan kisah-kisah suka duka kehidupan di bumi ini. Sebab dengan cara itulah aku bisa memberi rasa pada permainan kehidupan. Tanpa keberadaan rasa suka duka dalam kehidupan, maka kehidupan itu tidak akan memiliki arti. Tanpa memiliki arti, maka kehidupan ini hanyalah sebuah ciptaan yang sia-sia. Dan aku bukanlah asal dari segala kesia-siaan. Aku adalah asal dari segala arti kehidupan. Maka sesungguhnya anakku,
Aku selalu menyisipkan arti dalam setiap kehidupan yang kau mainkan saat ini. Amatilah kisah kehidupanmu lewat keheningan, lalu temukan arti yang kusimpan di dalamnya. Semakin banyak arti yang kau temukan dalam kehidupanmu, maka kau akan menyadari dirimu dipenuhi oleh arti. Dari sana kau akan mengerti betapa hidupmu itu penuh arti bagi dirimu, penuh arti bagi diri semestaku. Anakku, berilah dirimu waktu sejenak untuk duduk dalam keheningan, untuk menyadari setiap arti yang hadir dalam peristiwa-peristiwa kehidupanmu. Jadilah pemain dalam sandiwara kehidupan yang kau jiwai. Lalu sisihkan waktumu sejenak untuk hanya menjadi penyaksi atas semua itu. Agar kau segera terbebas kembali dari kemelekatan atas segala ketidakkekalan dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Setiap cerita suka duka akan berlalu. Betapapun kebahagiaan dan penderitaan pernah ada bersamamu. Semua itu akan berlalu, anakku. Duduklah dalam hening untuk menjadi saksi atas kepergian semua rasa itu, berlalu bersama sang waktu. Bersaksilah, seperti kau menyaksikan setiap tetesan hujan jatuh, lalu hanyut, menghilang dari hadapanmu. Sebab seperti itulah semua kisah kehidupan. Datang membawa arti, lalu lenyap dalam kesunyataan. Nah, anakku, inilah ajaran dan ajakanku untuk membawamu kembali pada pentingnya duduk diam dalam keheningan, untuk belajar menjadi saksi atas segala kehidupan. Dengan itu, kau akan mengerti seperti apa rasa menjadi diri semestaku ketika aku menjadi saksi atas segala perjalanan kisah kehidupan di semesta ini. Setelah kau memahami kata-kataku ini, kau akan memahami arti dari rasa tanpa rasa. Sebab begitulah kesejatianmu, anak. Sang penyaksi dalam rasa tanpa rasa. Terima kasih. Terima kasih untuk para jiwa sudah menyatu dalam keheningan dan aliran pesan semesta. Terima kasih. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Guru Pawayan, terima kasih banyak, luar biasa. Malam hari ini saya rasa kita banyak sekali mendapatkan insight, kita banyak sekali mendapatkan kesadaran yang sababiah Pawayan, dengan perantara Pawayan kita bisa banyak mendapatkan hal. Jadi terima kasih Guru, terima kasih sekali, malam hari ini sangat indah dan saya rasa kita semua menyaksikannya keindahan malam ini, dan kita doakan senantiasa Pawayan sehat selalu dan Pawayan tidak pernah lelah untuk selalu menyebarkan pesan-pesan semesta yang saya rasa kita semua sangat membutuhkan. Terima kasih Guru, terima kasih Pawayan. Baik teman-teman Ibu dan Bapak, dengan akhir dari pesan semesta tadi gitu ya, meskipun masih kangen sih sebenarnya gitu ya, tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita gitu. Mudah-mudahan pembicaraan malam hari ini selalu bercahaya juga, selalu mendapatkan hikmah, selalu mendapatkan insight yang saya rasa sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. So, terima kasih. Tetaplah bermeditasi, tetaplah selalu meniti ke dalam diri, karena segala sesuatu tidak pernah ada di luar diri. Everything is within us, selalu di dalam diri kita, senantiasa
perjalanan kita menuju ke dalam selalu dalam keadaan damai, sejahtera, dan selalu bahagia. Terima kasih. Kita break dulu seperti biasa. Hari Senin kita kembali dengan di jam dan channel yang sama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih guru. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan. Terima kasih kita